Jalanku gelap dan letih, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segalanya. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi kami untuk menjalani kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami sangat membutuhkan tuntunan dan pemagaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak ada kekuatan. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh yang Kudus menyertai kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, kita membaca di dalam kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu.
sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan di santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, akibat dari iman yang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang teguh adalah iman yang telah menang, yang telah melewati berbagai situasi yang sangat mencabar saat kita berada di dalam situasi kenyamanan atau keselesaan. Iman 4 pemuda Ibrani yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dikatakan teguh karena mereka telah melalui 2 situasi yang sangat hebat. Yang pertama, iman mereka menang untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan yang sudah disediakan sebagai makanan bagi orang kenamaan di samping raja. Mungkin kita bertanya, mengapa 4 orang ini menolak untuk tidak menajiskan diri mereka dengan setampan raja? Ini menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk memelihara hubungan yang intim dan kudus dengan Tuhan daripada memuaskan keinginan daging mereka. Mereka tahu apa yang disediakan oleh penjenang itu adalah sesuatu yang diisytiharkan atas nama-nama berhala kebanggaan mereka. Oleh itu, Daniel dan teman-temannya dengan iman menolak persediaan makanan ini dengan meminta sesuatu yang bebas dari ikatan-ikatan dengan berhala kebanggaan mereka di Babel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tidak sedikit umat Tuhan yang telah terjerumus di dalam makanan atau pergaulan yang menyita hidup mereka sebagai satu berhala yang membuat mereka tidak bebas datang kepada Tuhan, yang menajiskan tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus. Daniel dan teman-temannya sungguh menjaga kekudusan kehidupan mereka di hadapan Tuhan selama mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Lalu yang kedua, iman mereka tetap teguh sekalipun mereka harus menghadapi resiko maut. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi hukuman yang dipenuhi kemarahan dari Raja Nebukadnezar. Hal ini terjadi karena mereka tidak mau tunduk pada titah Raja Nebukadnezar yang mewajibkan mereka menyembah kepada patung emas yang didirikannya. Artinya, menolak titah raja ini, maka dapur api sudah menantikan. Sekalipun demikian, ancaman-ancaman berat yang berisiko menghilangkan nyawa itu mampu menakutkan mereka serta melunakkan hati mereka. Namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka dari lautan api yang menantikan mereka itu. Mereka tidak mengizinkan ilah-ilah lain mengambil tempat untuk berkuasa di dalam kehidupan mereka, sekalipun harus menghadapi kematian, selain daripada Tuhan yang maha kuasa. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang kita lakukan jika iman kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kita menghadapi risiko kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan nyawa? Apakah kita masih beriman dan mengakui kekuatan kuasa Tuhan, masih berpihak untuk menyelamatkan kita? Zaman sekarang ini juga penuh dengan bahaya. Kita selalu diperhadapkan dengan situasi yang sulit yang memaksa kita menyerah di dalam iman. Oleh itu, iman yang teguh menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita meletakkan iman kita di atas sebatu karang yang teguh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab tidak ada juru selamat yang lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berfirman, yang memberi pengharapan bagi kami. Apabila kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, Tuhan, kuatkanlah kami di dalam iman kami agar kami tidak takut dan merasa khawatir saat kami berdepan resiko karena iman kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang begitu setia, memberkati keperluan di dalam pelayanan-Mu pada saat ini, baik secara pribadi, baik secara keluarga, dan juga secara gereja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati segala pekerjaan dan usaha mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memagari serta memberi kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kekuatan iman bagi anak yatim piatu, perempuan janda dan duda, serta yang sungguh mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkaulah yang memperdulikan mereka serta memberkati mereka dalam segala keperluan dan memberi mereka kelegaan dan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau hiburkan mereka, yang miskin Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan menuntun setiap isi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, gembala yang baik, kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa.
Amin.